Iya Bapak, selamat, siang. Sebelumnya saya Adis dari mahasiswa Ilmu Gizi Unsud. Kemarin berdasarkan hasil biokimia Bapak didapatkan, Bapak didiagnosis mengalami artritis dan juga hiperkolesterol. Nah, di sini kita akan melakukan, konsultasi. Saya akan menggunakan media leaflet dalam konsultasi kali ini. Leaflet ini, berjudul diet rendah purin rendah kolesterol bagi pasien gout artritis dan juga hiperkolesterol. Sebelumnya, apa itu, diet rendah purin dan juga rendah kolesterol? Diet rendah purin diberikan kepada pasien yang mengalami gout artritis. Kemudian untuk diet rendah kolesterol diberikan kepada pasien hiperkolesterol dengan tujuan agar kolesterol dalam darah menurun. Nah, sedangkan gout artritis dan hiperkolesterol sendiri itu, untuk gout adalah salah satu penyakit artritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Kemarin dari hasil biokimia, itu asam urat Bapak tinggi, melebihi normal seperti itu. Dan juga hiperkolesterol, keadaan di mana kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi. Dari hasil biokimia kemarin juga kolesterol Bapak tinggi melebihi normal. Maka dari itu, kami memberikan diet rendah purin dan juga rendah kolesterol. Tujuan diet ini sendiri yang pertama menurunkan berat badan agar mencapai status gizi normal. Setelah dihitung kemarin status gizi Bapak merupakan obesitas seperti itu. Maka tujuan diet ini untuk menurunkan berat badan agar mencapai status gizi normal. Yang kedua, membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Kemarin kadar asam urat Bapak tinggi melebihi normal dan juga menurunkan kadar kolesterol dalam darah karena kadar kolesterol dalam darah Bapak juga tinggi. Untuk syarat diet sendiri, energi sesuai kebutuhan, protein cukup, hindari bahan makanan yang mempunyai kandungan purin lebih dari 500 mg per 100 gram bahan makanan. Kemudian hindari bahan makanan yang mempunyai kandungan kolesterol tinggi, lemak diberikan rendah, karbohidrat diberikan lebih banyak. Vitamin dan mineral cukup. Makanan diberikan dalam bentuk mudah dicerna dan cairan disesuaikan dengan urin yang dikeluarkan setiap hari. Rata-rata asupan cairan yang dianjurkan adalah 2 sampai 2,5 liter per hari. Nah, kemudian ada contoh menu sehari yang bisa Bapak terapkan di rumah. Untuk pagi itu ada nasi, kemudian tofu rebus, telur bumbu kecap, wortel buncis, dan juga pepaya. Untuk selingan pagi ada getuk dan juga susu skim cair. Untuk siang hari ada nasi, ikan kembung kuah asam, tempe bacem, sayur sop, dan juga apel. Untuk selingannya ada puding. Nah, untuk sore hari ada nasi, ayam bakar, tumis tahu, sayur asem, dan juga pir. Untuk selingannya ada smoothie buah naga. Kemudian untuk mencegah terjadinya gout artritis dan juga hiperkolesterol kembali, yang pertama itu ada menurunkan berat badan berlebih. Karena dengan menurunkan berat badan, kadar kolesterol total juga akan menurun. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat, yaitu batasi konsumsi makanan yang mengandung purin dan juga alkohol dan juga kolesterol. Perbanyak konsumsi sayur dan juga buah-buahan. Yang ketiga adalah olahraga secara teratur. Jadi, di sela-sela kesibukan Bapak disempatkan 30 sampai 60 menit per hari dan olahraga yang bisa Bapak lakukan yaitu jogging, bersepeda, atau berenang. Yang selanjutnya ada tidak merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dalam arteri. Nah, untuk yang selanjutnya, bahan makanan yang dianjurkan dibatasi dan juga dihindari. Untuk yang dianjurkan ada nasi, beras merah, kemudian roti gandum, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, tepung beras, puding, susu rendah lemak, telur, minyak, margarin, gula, sayuran, dan juga buah-buahan. Untuk yang dibatasi itu makanan dengan kandungan purin sedang, maksimal 50-75 gram atau 1-1,5 potong per hari. Misalkan daging, ikan, atau unggas seperti ayam, bebek, atau 1 mangkuk sayuran atau kacang-kacangan kering 25 gram. Untuk hiperkolesterol sendiri yang harus dihindari itu batasi daging, ayam tanpa kulit, ikan, udang, susu non-fat, kacang kering dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe, kemudian asparagus, bayam, daun singkong, kangkung, daun, dan biji melinjo. Untuk yang dihindari itu makanan dengan kandungan purin tinggi, misalnya jeroan, otak, hati, jantung, ginjal,
ekstrak daging seperti kaldu kental, kemudian ikan sarden, makarel, remis, dan juga kerang. Sedangkan untuk hiperkolesterol itu menghindari kuning telur, makanan kalengan, minuman beralkohol, susu full cream, keju, dan juga mentega. Nah, di sini ada pembagian makan sehari. Untuk makan pagi itu ada beras, beratnya 50 gram, untuk URT-nya itu setara dengan setengah gelas. Kemudian telur ayam 55 gram, setara dengan 1 butir, sayurannya 100 gram atau 1 gelas, minyaknya 5 gram atau 1 sendok teh, pepayanya 100 gram atau 1 potong sedang. Untuk selingan, tadi ada getuk, Bapak bisa menggunakan singkong, kemudian gula dan juga susu skim cair. Untuk makan siang ada beras 100 gram, 1 gelas, ikan 40 gram atau 1 potong sedang, tempenya 25 gram atau 1 potong sedang, sayurannya 100 gram atau 1 gelas, minyaknya 5 gram atau 1 sendok teh, apelnya 75 gram atau setengah buah sedang. Untuk selingan, tadi ada puding bisa menggunakan agar-agar, susu sapi, dan juga gula. Untuk beratnya seperti ini dan juga untuk URT-nya tertera. Untuk makan sore ada beras 50 gram, URT-nya setengah gelas, ayamnya 50 gram, setengah potong sedang, tahunya 25 gram, setengah potong sedang, sayurannya 100 gram, 1 gelas, minyaknya 2,5 gram atau setengah sendok teh, pirnya 85 gram atau setengah buah sedang. Untuk selingannya tadi ada smoothie buah naga. Di sini ada bahan penukar yang bisa Bapak gunakan. Yang pertama ada golongan karbohidrat, yang kedua golongan protein hewani. Protein hewani itu ada yang rendah lemak, lemak sedang, dan juga lemak tinggi. Untuk golongan 3 ada protein nabati, golongan 4 ada sayuran. Sayuran A itu bebas dimakan karena kandungan energinya rendah. Kemudian ada sayuran B dan juga sayuran C. Setelah itu ada golongan 5 buah-buahan, golongan 6 susu tanpa lemak, dan juga susu rendah lemak, ada susu tinggi lemak. Golongan 7 ada minyak dan lemak tidak jenuh, dan juga lemak jenuh. Selanjutnya ada kelompok pangan manis dan juga makanan tanpa kalori. Untuk bahan makanan sendiri, tapi harus tetap diperhatikan tadi bahan makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan juga dihindari. Mungkin seperti itu, Pak. Apakah dari Bapak ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih apa yang tadi telah dipaparkan. Menu-menu makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Kebetulan memang apa yang tadi dipaparkan memang tidak sebanding ataupun tidak seimbang yang sehari-hari saya jalankan pola makannya. Memang kebetulan juga sebelum pemeriksaan kemarin kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, memang pola makan saya memang tidak beratur. Dan kebetulan juga pola makan yang sifatnya biji-bijian, ya contoh kayak pete kemarin memang kebetulan di sini juga lagi ada panen pete, ya banyak konsumsi pete, terus ikan laut sama daging kambing, yaitu yang namanya pola makan kadang-kadang tidak seimbang masalah gizinya, apa memang kebetulan kelebihan atau pola makannya. Yang jelas pola makan saya itu seharinya memang 1 hari sekali, dan asupan air putihnya memang mineralnya kurang, terus keseimbangan olahraga juga berkurang. Ya, kebetulan kerjanya memang 24 jam. Intinya apa yang tadi telah disampaikan pemaparan menu-menu sehari-harinya memang dengan apa yang saya jalankan tidak seimbang ataupun kurang asupan gizinya yang bisa masuk dalam daftar menu-menu sehari-hari yang tadi dipaparkan. Mudah-mudahan setelah dipaparkan ini menjadikan manfaat bagi saya sendiri untuk kedepannya lebih selektif dalam memilih ataupun mengkonsumsi makanan sehari-hari. Terima kasih atas apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Ya, terima kasih Bapak. Semudah-mudahan setelah ini Bapak bisa memilih bahan makanan yang memang dianjurkan seperti itu, dan juga bisa menurunkan kadar asam urat dan juga kolesterol. Dan disempatkan waktu tadi untuk berolahraga walaupun hanya 30 menit setiap hari, seperti itu ya Pak. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih Pak. Nanti saya akan melakukan recall makanan Bapak selama 3 hari. Nanti akan saya hubungi lagi seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih.